besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, dia datang dalam terang. Kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, dia datang dalam terang. Kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allah, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah Kau Raja, layak disembah Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau layak disembah.
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, mari kita sembah Tuhan, layak disembah, Kau Raja, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau layak disembah, haleluya, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, kita satukan hati, kita berdoa, kita serahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang sungguh besar, yang layak disembah, ditinggikan Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu, kami dapat hadir dalam ibadah pagi, doa pagi, ibadah pagi, peduli misi desa PMD ini Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan juga Engkau urapi semuanya hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan. Hambamu yang memimpin pujian dan penyembahan, bahkan juga hambamu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan juga yang berdoa syafaat, bahkan juga yang akan memimpin bincang-bincang dan juga doa penutup, semuanya yang terlibat di dalamnya, bahkan seluruhnya yang mengikuti ibadah Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan, dan kami percaya Engkau Yesus hadir ketika kami sepakat di dalam nama Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau dan nikmati hadirat-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Naikkan semuanya ke altarnya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan kita. Kita doakan hambanya Pak Pendeta John Dedidimus masih belum hadir, kita lihat. Mari kita doakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu yang begitu besar. Kau menjadikan kami berharga, Kau menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal, sehingga kami layak memuji menyembah Engkau. Kami hanya dapat memuji, menyembah, melayani Engkau Tuhan, memberikan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Karena Engkau yang memilih kami menjadi hamba-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagung. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu, kami memuji menyembah Engkau Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian, layak terima hormat, kemuliaan selama-lamanya. Tiada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur pada Tuhan. Sebab Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom monitor, boleh apakah digantikan Pak John Leginimus? Shalom. Shalom Bu Lebora. Oke, kita masih menantikan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Monitor Bapak Pendeta Daniel Pinto, apakah pengkhotbah kita sudah hadir, Pak? Shalom. Ibu Lebora, shalom. Shalom, apakah pengkhotbah kita digantikan, Pak John Lidinimus? Karena udah 6.30, Pak. Ya. Monitor Ibu Lebora itu lagi sakit itu. Jadi ya, maksudnya Pak John Lidinimus gimana nih ya? Oh iya, Pak John. Ya udah, saya aja yang siap dah melayani Tuhan. Pak Pendeta Daniel, silakan Pak Pendeta Daniel, kebijakannya gimana? Pak Munte. Bisa Pak Komeng, Pak. Ya? Gimana Pak? Yang sudah siap. Pak Komengwan. Haleluya. Ya Pak Komeng, Ya, siap. Oke, kita sambut firman Tuhan dari hambanya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama
silakan kepada hambanya. Shalom. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak? Jelas ya. Oke, kita berdoa terlebih dulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada, masih boleh Kau izinkan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati ibadah pembina ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami pelaskan doa ini. Satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ada Shalom. sukacita pagi ini? Shalom. Ada sukacita ya? Luar biasa ya, sekalipun hambanya sedang berhalangan, Bapak John Lee Didimus ya. Tapi nggak ada yang kebetulan, tiba-tiba roh Tuhan itu mengundang saya untuk, kamu harus gantikan, kamu harus bicara ini, untuk semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini tema saya tentang hidup benar. Bagaimana kita bisa hidup benar? Ya, terkadang maaf kata ya, kita ini hidupnya terkadang kurang benar ya. Tapi hari ini Tuhan mau ajak kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Seperti apa sih hidup di dalam kebenarannya? Kita lihat satu ayat firman Tuhan ya. Ini ayat baru kemarin saya dapat ya. Dikatakan di Amsal 13 ayat 6. Yang mengatakan Amsal 13 ayat 6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Nah, saya biasa ada pendahuluan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa menyimak lebih lagi. Apa sih yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Memang kita hidup ini harus dituntun oleh firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena firman Tuhan itu hidup. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan. Yeskil 18 ayat 9. Yeskil 18 ayat 9 mengatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kita harus introspeksi pagi ini. Apakah kita sudah jadi orang benar? Halo? Ini pertanyaan yang tidak enak ya untuk kita semua. Katakan kita harus hidup baik. Maaf kata ya, baik itu belum tentu benar. Tapi kalau orang hidup benar, itu pasti orangnya hidupnya pasti baik. Pasti lurus. Pasti tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tapi saya percaya, di PMD nggak ada yang seperti itu. Semuanya orang benar. Semuanya orang baik. Amin. Ayo kita jalanlah seturut dengan kemauan Tuhan. Jangan kemauan kita. Kemauan Tuhan yang harus kita lakukan. Ya. Banyak orang maunya kemauan sendiri. Ya. Maunya merasa benar hidupnya. Ini repot ya buat sebagai hamba Tuhan. Ya. Saya paling suka kalau dikatakan benar. Betul? Kalau kita lagi ujian ya, lagi ulangan gitu ya. Kalau benar itu kan berarti tandanya begitu. Betul. Tapi kalau salah, ini silang loh. Nggak enak. Ya. Kalau ada kata silang itu yang paling tidak enak, berarti kamu salah. Nah, bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Ini yang harus kita dengar. Ada 5 poin. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di Matius 22 ayat 14 mengatakan, kita bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Kalau jadi orang pilihan Tuhan, hidupnya harus benar. Maaf ya, memang saya belum hidup secara benar 100%, tapi saya mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini semua serupa, segambar dengan Tuhan. Dan kita harus mencapai kesempurnaan itu di dalam kehidupan kita. Memang nggak mudah, sulit dilakukan. Ada 5 poin yang kita harus dengar pagi ini ya. Dan saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ayat pendahuluan terlebih dahulu, Matius 5 ayat 20.
Matius 5 ayat 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Wah, ini benar-benar ini menempeleng kita loh. Ya. Bagaimana kehidupan keagamaan kita? Halo, katanya kita orang Kristen. Tapi cara hidup kita bagaimana dengan bicara kita? Dengan perilaku kita? Saya nggak menghakimi. Tapi ini pertanyaan buat kita semua. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Lalu, apakah Roh Kudus masih ada di dalam setiap tubuh kita? Masih menuntun hidup kita? Atau kita suka-sukanya kita? Bukan suka-sukanya Tuhan. Ingat loh, tugas kita ini sudah ditaruh di beban setiap kita, punggung kita. Untuk kita melakukan segala perkara yang kecil. Memberitakan kabar Injil kepada banyak orang. Sehingga orang boleh diselamatkan. Ingat ya Markus 16 ayat 15. Beritakan Injil ke segala makhluk. Apakah hari ini kita masih tetap menceritakan kabar sukacita buat semua orang? Halo? Kita belum sempurna ya. Tapi kita belajar terus hari demi hari. Karena di Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah aku Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari yang begitu rasanya cepat berlalu. Besok kita sudah memasuki bulan Juni, bulan pertengahan tahun. 1 Juni. Apa sih yang kita sudah lakukan tahun demi tahun, hari demi hari? Ini satu perenungan buat kita. Apakah kita tetap setia, taat kepada firman Tuhan? Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ingat Yohanes 14 ayat 15? Jika engkau mengasihi Tuhan, turutilah perintah-perintah-Mu. Hari ini kita sudah menuruti perintah Tuhan. Kita ikut bersatu hati, berunity di dalam PMD. Ya, kita tetap semangat. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Kita lihat poin yang pertama. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Saya minum dulu ya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi saya tangkap dari poin ini adalah yang pertama poinnya, berhentilah berbuat dosa lagi. Ini nggak enak loh. Saya mau tanya di sini, apakah kita sudah sempurna, sudah tidak melakukan dosa? Dosa, iblis itu selalu mengintip. Dia melihat anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan khususnya, siapnya untuk kita buka celana untuk iblis. Hati-hati loh kalau kita buka celah buat iblis. Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan semua orang. Itu satu firman Tuhan yang harus kita jaga di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, ayo kita berhenti berbuat dosa lagi. Jangan ngomong yang tidak penting. Jangan suka melukai hati sesama kita.
Hiduplah benar. Kita ini bukan hidup sebagai orang-orangan, tapi kita ini berharga di mata Tuhan. Dan semua orang yang dipilihnya, saya percaya tidak akan salah pilih. Saya merinding. Saya bawa firman Tuhan ini, jantung saya deg-degan. Saya takut saya salah ngomong. Tapi saya percaya ini suara Tuhan untuk menegur setiap kita. Kalau hamba Tuhan yang siap untuk ditegur oleh firman Tuhan, bertobatlah. Ya, hati-hati. Ngeri sekali loh. Kita ini sedang dalam daftar antrian. Karena kita sudah usia 50 ke atas. Udah setengah abad, saya sudah mau 60 tahun. Mazmur 90 ayat 10 mengingatkan kita. Manusia bisa hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Berarti usia saya tinggal 10 tahun lagi. Singkat. Nggak ada yang bisa bilang, Tuhan saya mau 100 tahun. Itu impossible. Yang tidak mungkin. Tapi cobalah eksis di dalam Tuhan. Sekali ia bilang ya. Matius 5 ayat 17. Jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan suka dolak-dalik di dalam mulut kita. Jangan suka sebentar ngomong ya, sebentar ngomong tidak. Itu semuanya berasal dari iblis. Hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya paling, maaf ya, manusia aja nggak suka loh kalau orang yang suka dolak-dalik. Sebentar ya, sebentar tidak. Betul ya? Bagaimana dengan Tuhan? Hidup kita ini cuma satu kali. Nggak ada orang bilang reinkarnasi berulang. Nggak bisa. Dan saya punya prinsip, saya punya komitmen. Saya punya anak, saya punya mantu, saya punya cucu. Saya mau hidup anak, mantu saya, cucu saya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Gimana caranya? Ayo, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Berhenti berbuat dosa lagi. Kita tahu ya, wanita yang ketangkap berzina, dilempari batu kan, mau dirajam batu. Tapi Yesus bilang apa? Di antara kalian kalau yang tidak berbuat dosa lagi, boleh lempar batu itu. Semuanya pergi, akhirnya meninggalkan. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada wanita itu? Pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu perintah yang nggak enak. Tetapi terkadang manusia sukanya bermain-main lagi di dalam kubangan yang sama. Jatuh lagi, jatuh lagi. Itu namanya tobat kumat. Bukan total, tobat total. Saya tertegur dari apa yang saya buat firman Tuhan ini. Bukan dari suara saya. Tapi saya minta hikmat selalu sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus bicara? Apa yang saya harus katakan? Tuhan bilang, hiduplah benar di hadapanku. Kita ini masih belum hidup benar 100%. Ayo coba introspeksi. Kita benahi hidup kita. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita semua. Amin. Ya. Setuju dengan saya? Berhenti untuk berbuat dosa lagi? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Poin yang kedua. Kita buka di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Poin ini saya tangkap. Poin yang kedua adalah miliki hati yang selalu takut akan Tuhan. Banyak orang takutnya sama siapa? Sama bos, sama pemimpin, sama ketua. Itu benar juga ya. Tapi yang terpenting adalah takutlah akan Tuhan. Mata Tuhan itu dia mencari orang-orang yang benar, yang siap dibentuk
yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, untuk jadi alat kemuliaannya. Jangan lagi kita bermain-main lagi di dalam kubangan yang sama. Jatuh lagi. Ya, masih bagus kalau jatuh terus bangkit. Banyak orang yang sudah jatuh, sengaja dia jatuh. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah penolongku. Walau 1000 rebah di sisi kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kalau kita sudah tahu, itu tidak benar, itu salah. Seharusnya kita punya alarm dalam diri kita, dalam benak pikiran kita. Oh, itu tidak benar. Aku tidak mau. Contohnya seperti ini. Saya dulu ini suka minum minuman keras. Saya suka mabuk. Ketika saya bertobat, saya janji sama Tuhan. Janji itu adalah sumpah. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak akan sentuh lagi itu minuman yang beralkohol. Singkat cerita, ada satu teman saya, Happy, lagi ulang tahun. Dia bawanya SO, ya, Martini, ya, Johnny Walker. Itu kesukaan saya dulu. Karena rasanya enak, fly, gitu. Tapi saya sudah berjanji pada Tuhan. Bahkan saya sempat diolok-olok sama teman saya. Minum mas, cuma 1 sloki kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok minuman. Kalau saya sudah berkata tidak akan saya lakukan. Amin. Ayo kita komitmen. Belajar taat. Takut akan Allah terutama. Itu singkatan dari TAAT. Sudahkah kita takut akan Allah? Ayo. Takut akan Allah terutama dalam hidup. Pegang itu satu prinsip. Janganlah kita bermain-main lagi di dalam yang selalu mendukakan hati Tuhan. Itu sangat tidak baik loh. Kalau masih ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita beroleh kasih karunia Tuhan. Tapi kalau sudah hilang itu kasih karunia Tuhan, kita semua akan binasa. Hidup di dalam api neraka. Jangan main-main. Ya. Sekali bertobat harus tetap bertobat. Karena di 2 Korintus 5 ya, 17 ya. Kita ini semua ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Pegang itu firman. Saya mau Tuhan jadi anakmu yang siap untuk diajar, yang siap untuk ditegur. Saya mau Tuhan, hidup saya selaras dengan kebenaran firman. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Amin. Ayo lakukan, sekalipun dengan air mata, ya, sekalipun dengan pengorbanan yang luar biasa. Itu Tuhan lihat loh. Di saat kita berdoa, kita nangis, kita kusuk di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan, kita sujud, kita lutut kita sujud di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Ya. Saya melihat Pak Dodi Menat, yang dia berdoa untuk anaknya. Luar biasa. Tuhan jawab kan. Karena dari pertobatan kepala imam yang benar, itu Tuhan pulihkan. Amin. Ayo, jadilah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Jangan berbuat seolah-olah kita bermuka topeng, suka pakai topeng. Ya, jangan lagi. Ya, kita ingat Matius 7. Ya, nyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau selalu membuat kejahatan. Hati-hati loh. Ibarat kata, nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, tidak bisa lagi terulang. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan pulihkan hidup kita.
Tuhan pasti akan berkati kita. Amin. Saya percaya. Jalanmu tak terselami. Namun aku percaya ada rencanamu yang indah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiratmu Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hadirat Tuhan itu pasti nyata. Dia pasti terus menaungi hidup kita. Dia pasti memberkati hidup kita. Damai sejahtera sukacita melampaui segala akal pikiran kita. Itu Tuhan limpahkan di dalam setiap keluarga kita. Amin. Ayo, miliki roh keterangan Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Poin yang ketiga. Kita baca Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15 mengatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung dari hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Poin yang kedua. Yang ketiga, hiduplah selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa nggak kita hidup? Saya mau katakan bisa. Asal kita mau katakan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Bagaimana dengan hati kita? Selalu buka nggak hati untuk Tuhan? Jangan pernah menutup hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan sini semuanya rajin ya baca Alkitab. Tapi yang terpenting adalah Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar, jangan cuma baca firman, tapi jadilah pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Gak enak ya? Aduh, gak enak sekali. Saya juga gak enak, saya ketemplak juga. Aduh Tuhan, kalau saya mau melakukan segala sesuatu, oh Tuhan. Jangan, maaf kata ya, diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Ini bahaya. Ya, harus diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Karena di firman Tuhan dikatakan, roh penurut, tetapi daging ini loh terkadang berontak, suka lemah. Ah Tuhan, ibadah lagi. Kemarin sudah Tuhan, ntar ibadah lagi. Berarti kita memadamkan api kita untuk kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ayo, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, saya percaya usia lanjutnya pasti akan Tuhan pelihara. Amin. Anak cucunya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo. Sekalipun dengan pengorbanan yang luar biasa, jangan takut. Jangan ragu. Jangan bimbang. Tuhan Yesus itu ada di depan kita. Jika Tuhan Yesus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Ada sebuah lagu. Kita buat iblis gemetar. Saya bilang, jangan bilang cuma kita buat iblis gemetar. Saya ganti. Kita buat iblis terkapar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
nama Yesus. Ayo, kita terus mengagungkan Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Mau nggak kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Harus. Jangan bilang, oh nanti aja. Tunggulah. Tunggu kapan? Tunggu kita sudah di ICU. Sudah terpapar. Oksigen di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Nggak ada ujungnya. Ya, jangan seperti itu. Itu namanya is too late. Sudah terlambat. Tapi saya percaya di pending ada yang seperti itu. Amin. Hiduplah seturut dengan firman-Nya, kebenarannya. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Poin yang keempat. Kita buka ayat firman Tuhan di poin keempat. Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya tangkap di poin keempat adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Halo? Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Hadapi masalah yang ada di depan kita. Kita tidak tahu ya COVID akan berlalunya seperti apa. Tapi sekarang sudah bagus ya. Sudah ada kesempatan untuk kita onsite. Tapi jangan kita sembarangan juga. Gunakan masker, tetap cuci tangan yang bersih, jangan berlaku yang seperti yang belum pandemi ya. Dan saya percaya setiap orang pasti akan hidup sehat jika taat kepada protokol. Ya, jangan lagi, karena kita ini sekarang Tuhan ajarkan untuk kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Dari segala mungkin keteledoran kita, ya, yang tidak kita pikirkan, tapi ini Tuhan ajarkan untuk kita semua berbenah dirilah. Jika kita diajar oleh Tuhan seperti itu, adanya COVID, Tuhan mau apa? Kita tetap rendah hati, belajar rendah hati, tidak sombong. Amin. Ya, jangan seperti orang-orang lain yang sudah mengerti, yang sudah hebat, bahkan maaf kata ya, saya terkadang lihat orang, waduh, titelnya banyak banget, ada 5 ya. Yang Tuhan perlu cuma 1 kok. Jaga imanmu, tetap percaya kepada aku. Itu poin yang penting di dalam hidup kita. Jadi iman kita jangan pernah rapuh. Tetap semangat. Tetap bertumbuh bersama Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan. Ingat loh, Ibrani 13 ayat 5b. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Itu satu firman Tuhan yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Buktinya apa? Hari ini kita masih boleh ada, sebagaimana ada. Kita bangun pagi, tiba-tiba bisa. Puji Tuhan sudah bangun pagi. Oh, bisa melek mata. Oh, masih bisa berjalan. Oh, masih bisa minum, bisa makan. Itu satu anugerah. Kasih Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diri. Gimana dengan kita? Banyak orang kecewa ya dengan Tuhan. Kalau mau kecewa dengan Tuhan, saya bilang itu salah.
Seharusnya kita bercermin. Siapa sih kita ini? Kita ini dulu manusia yang berdosa. Saya seperti saya. Dulu saya ini sampah. Yang rusak-rusak, sak. Tapi Tuhan bisa pakai loh. Karena di Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan mencari orang benar. Aku datang mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Oh, makasih. Kasih-Mu begitu besar buat saya. Buat Bapak Ibu. Yang memilih kita. Untuk kita bisa hidup. Selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup benar. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun masalah itu berat. Sakit penyakit. Yang belum kunjung tiba. Sembuh. Tetap katakan. Aku percaya. Tuhanku ajar. Kau turun tangan. Memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memberkatiku. Kalau kita menyanyi bermazmur buat Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ingat Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Kalau kita naikkan dengan kesungguhan hati, apa sih yang Tuhan gak bisa pulihkan? Apa sih? Apa sih yang Tuhan gak bisa tolong? Ya, semua pasti Tuhan tolong. Dia tidak melihat hitam atau putih, cantik atau ganteng. Enggak. Tuhan nggak pilih. Dia mengasihi semua orang yang mau datang dengan kesungguhan hati. Yang mau datang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Jadi setuju dengan saya? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Yang tadi saya sudah katakan. Kita lihat ayat firman Tuhannya dulu ya. Jadi bisa klop dengan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, jalan hidup kita. Poin yang kelima saya tangkap adalah akui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita tahu ya, Yohanes 14 ayat 6 itu ayat Tuhan yang nggak asing lagi. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kita percaya ya firman itu ya. Tapi banyak orang tidak mau mengakui. Pikirnya, ntar aja deh. Saya masih muda Tuhan. Saya masih mau bebas hidup saya. Mau suka-suka aku. Tapi saya percaya di PMD nggak ada yang seperti itu. Karena kita sudah, usianya dikatakan udah uzur ya. Ibarat kata, kita sudah dalam daftar antrian ya. Kalau Pak Pendeta Derikson sih masih muda ya, masih di bawah 50 tahun ya. Tapi jangan kita ukur dengan usia. Tuhan bisa panggil kapanpun. Betul? Akui dia dalam segala lakumu. Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang hidup menyertai hidup kita sampai hari ini dan selamanya. Amin. Kalau berdoa, ingat, Tuhan Yesus, aku terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saya masih boleh diberi kesempatan untuk hidup. Dan saya percaya, hari ini adalah hari yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita-Mu. Setiap langkahku, saya percaya, semua diatur oleh Engkau. Tentunya kalau kita sudah berdoa, ingat kata terakhir. Di dalam nama Yesus, saya telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sertai dengan dalam nama Yesus. Aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sertai itu berarti kita mengakui dia yang menuntun setiap hidup kita. Untuk bisa memperoleh nanti
di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ingat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita ini sedang berlari-lari, berjalan menuju apa? Jalan keselamatan, kekal di surga nanti. Tuhan Yesus itu sudah beri kunci loh. Kunci kerajaan surga. Dan kita tahu ya Filipi ya, kita ini bukan kewarganegaraan Indonesia saja, tapi kewarganegaraan surga, kerajaan Allah. Kalau kita sudah diberikan kunci kerajaan surga, jangan kita simpen talenta kita. Ya, kalau kita bisa bernyanyi, bernyanyilah buat Tuhan. Kalau bisa menyembah Tuhan, menyembahlah buat Tuhan. Jangan mau dilihat orang menyembah, mau dilihat orang kita bernyanyi, mau dilihat orang kita berdoa. Padahal firman Tuhan ajar kita ya, kalau kita mau berdoa, Tuhan bilang apa? Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa sujud kepada aku. Itu Tuhan ajarkan. Ya, ayo kita akui Dia. Satu-satunya penolong, satu-satunya penyelamat, satu-satunya juru selamat untuk setiap hidup kita. Pegang itu firman, pegang itu tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Kalau dipegang tangan sama teman-teman kan selalu sukanya begini ya, salaman. Tapi Tuhan Yesus beda loh. Dia pegang tangannya gini. Berarti tidak akan bisa lepas. Dia pegang itu dengan cengkeraman yang kuat. Tapi terkadang kita suka melepas. Kita suka, nanti deh. Ayo, akui Dia dalam setiap lakumu. Maka Dia akan meluruskan jalan kita menuju kehidupan kekal nanti di surga. Amin. Kita semua mau diberkati Tuhan, anak mantu cucu. Kita mau melihat kebahagiaan. Mau kan? Mau merasakan itu kan? Ayo. Ikuti 5 poin yang tadi saya sudah sebutkan. Berhentilah berbuat dosa. Ya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Akui Dia. Sekalipun maaf kata ya, hidup kita ini saat ini sedang kurang enak. Ingat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai, topan datang menerpang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ayat penutup. Kita harus melihat ayat penutup ini bagus sekali ya. Ketika saya merenungkan firman ini dan Tuhan kasih keluaran di Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26 mengatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saya baca sekali lagi ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan yang memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Amin. Ya. Jadi, ayo, kalau yang sudah suam-suam kuku, yang rasanya rohnya sudah redup, hari ini Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan. Ya, jangan keraskan hatimu. Jangan punya kedegilan hati. Jangan punya kesombongan lah yang selalu menghidupi kehidupan kita. Apa sih pentingnya?
kesombongan itu dalam hidup kita. Tuhan aja benci, apalagi manusia. Manusia aja tidak suka, apalagi Tuhan. Betul? Ayo, kita belajar. Terus belajar. Dan saya percaya PMD ini akan dibentuk hamba-hamba Tuhan yang sempurna. Yang benar di hadapan Tuhan. Belajarlah terus. Kita ini semua masih belajar. Saya pun masih belajar. Tapi kalau kita mau belajar tetap taat dan setia, ujungnya Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan, keselamatan yang kekal di dalam kehidupan keluarga kita. Istri, anak, mantu, cucunya, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Tidak ada yang kebetulan hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu. Tapi ada dorongan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus untuk hamba-Mu sampaikan Tuhan. Hamba-Mu tidak layak Tuhan, tapi Kau melayakkan hamba-Mu Tuhan. Makanya hamba-Mu Tuhan, untuk setia, untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati semua yang hadir di PMD Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Bapak Amir Ariton, Bapak Irwan Setiawan, Bapak semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati, satukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Unity di dalam Kau. Tidak ada perpecahan. Kami pegang pada firman-Mu 1 Korintus 1 ayat 10. Ia sekata sepikir sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di PMD Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, untuk kami terus dapat berbenah diri, melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk selalu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati terus PMD ini Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Dan saya percaya, sangat percaya, Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi anak-anak-Mu di PMD ini, keluarga demi keluarga. Dan kami percaya, sangat percaya, yang sakit pagi ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan sudah hiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langit. Kau curahkan berkat buat setiap kami dapat menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, dan kita yang sepakat dan setuju, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpuji nama Tuhan. Luar biasa. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan doa berkat yang dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Daniel Pinto. Dan juga nanti siap-siap hambanya, Bapak Pendeta Dodi Menat untuk memimpin bincang-bincang. Dan juga nanti di akhir, Bapak Dr. Kabul Budi Santoso untuk memimpin doa penutup. Kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan. Ya, kita angkat pujian buat Tuhan. Lagu ciptaan daripada Bapak Arifat. Dan doa syafaat dan doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Pinto. Bila dalam kebimbangan ku tak tahu harus bagaimana, bila dalam kecemasan yang ku pahami hanyalah berserah. Kini aku menyadari tiada yang lain seperti Engkau, satu-satunya penolong yang setia. Kini aku pun mengerti, Engkaulah perlindunganku saat dalam kesulitan, Tuhan.
kebimbangan, bila dalam kebimbangan ku tak tahu harus bagaimana, bila dalam kecemasan yang ku alami hanyalah berserah. Kini aku menyadari tiada yang lain seperti Engkau, satu-satunya penolong yang setia. Kini aku pun mengerti, Engkaulah perlindunganku saat dalam kesulitan. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Silakan namanya doa syafaat. Haleluya. Mohon maaf tidak bisa tampilin video karena laptopnya nggak bisa memunculkan videonya. Tapi yang penting bisa dengar suaranya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mari Pak Derikson munculin doa syafaatnya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan pujian syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan, atas kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu pagi hari ini. Kami boleh kembali berjumpa dalam ibadah pagi, ibadah Zoom, PMD ya Tuhan. Terima kasih untuk umur panjang, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan pujian kami, penyembahan kami percaya sudah menyenangkan hati Tuhan. Bahkan lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, sungguh kami diberkati. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kami tidak bertopeng, kami tidak bersandiwara, kami tidak munafik, tapi kami sungguh-sungguh boleh mengimplementasikan setiap kebenaran firman itu dalam kehidupan kami, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga lewat hidup kami menjadi contoh teladan bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena hidup kami yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari segala keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan, ketidaksanggupan kami. Tetapi Tuhan Roh Kudus terus memimpin kami, menerangi setiap langkah kami, menuntun setiap jalan-jalan kami. Sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak menyimpang, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Tetapi kami tetap berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, dalam mengambil bahagian, dalam memimpin ibadah ya Tuhan. Engkau yang sudah meluangkan waktu hamba-hamba-Mu untuk boleh berkumpul di tempat ini dalam Zoom ini. Engkau yang sudah memberikan kesempatan kepada kami hamba-hamba-Mu boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang ada dalam himpunan Zoom PMD ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang sudah mengambil bagian baik pemimpin puji-pujian Bapak, hamba-Mu Bapak Derikson si jabat, diberkatilah hamba-Mu dalam pelayanan, keluarga, jemaat yang ada diberkati Tuhan. Bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, terima kasih untuk penyampaian firman yang begitu luar biasa.
yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan. Sekalipun Tuhan pagi hari ini schedule-nya Bapak Pendeta John Lee Didimus, tetapi karena Tuhan menghendaki supaya ada sesuatu yang disampaikan, ada pesan khusus yang disampaikan, sehingga Bapak John Lee Didimus berhalangan, dan yang bisa menyampaikan pagi hari ini hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu Tuhan begitu indah merancangkan bagi kami, begitu indah Tuhan merencanakan bagi kami. Sebabnya bagi kami hanyalah berserah dan bersyukur untuk semua yang Tuhan perbuat dan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Kami berdoa sampai saat acara ini selesai yang akan memimpin bincang-bincang dan doa penutup. Dan semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, dalam kuasa otoritas ilahi, dalam nama Yesus, sehingga semuanya diarahkan, semuanya dialirkan seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Tuhan mau, sehingga persekutuan kami dalam Zoom pagi hari ini tidak menjadi sesuatu yang mubazir, sia-sia, bahkan tidak hanya sekedar mengisi schedule belaka ya Tuhan, tapi setiap kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan atas kehidupan kami setiap pribadi yang tergabung dalam Zoom pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Baik pemerintahan yang ada dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah. Sampai kepada tingkat RW RT. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Berikan kesatuan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, yang sudah Engkau percayakan duduk dalam pemerintahan bangsa negara kami. Tuhan berikan mereka arif dan bijaksana untuk dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Memperhatikan dan mempedulikan kepentingan masyarakat banyak ya Tuhan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri ataupun kelompok tertentu ya Bapak. Tapi sungguh-sungguh berdedikasi bagi bangsa ini Tuhan. Sungguh-sungguh memperhatikan dan mempedulikan seluruh warga negara yang ada. Yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Talaut sampai ke Rote di dalam nama Yesus Kristus. Ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melukiskan bangsa kami di telapak tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau memperhatikan bangsa ini setiap saat dan setiap waktu. Serta Engkau hendak Engkau mencurahkan berkat-Mu yang tidak berkesudahan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, campur tangan atas keadaan bangsa kami ini Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dihindarkan dari segala gangguan-gangguan keamanan ya Tuhan. Dalam bentuk apapun yang coba membuat bangsa ini terpecah belah Tuhan. Baik dari segala teroris, dari segala radikalisme, provokator-provokator yang ingin mengubah ideologi-ideologi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami tolak, kami enyahkan dari bangsa Indonesia, dari bumi pertiwi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang terus siang dan malam tanpa henti-hentinya, tanpa bosan-bosannya berseru di hadapan Tuhan, berdoa untuk negeri ini Tuhan, berdoa untuk bangsa ini. Maka kami tahu saatnya tiba dan Tuhan mencurahkan, oh Tuhan, kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu atas negeri kami, atas bangsa ini Tuhan. Sehingga keamanan, ketentraman, kedamaian terjadi di bangsa ini. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat ibu kota yang baru, IKN ya Tuhan, ibu kota Nusantara, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan di Kalimantan Timur. Agar kiranya Tuhan memperlancarkan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala rencana rancangan pemerintah kami Tuhan. Kami tahu pemerintah ini boleh melaksanakan semuanya ini karena pemerintah ini ada di hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengalirkan pemerintahan kami ini kemana Tuhan kehendaki ya Tuhan. Sehingga dibangunnya IKN itu Tuhan, Ibu Kota Nusantara.
tidak lagi hanya milik kelompok tertentu, tidak hanya lagi milik suku tertentu, menjadi milik seluruh negeri ini Tuhan, milik seluruh bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tolong memperlancar sampai selesai, bahkan sampai kepada peresmian dan penempatan pemerintahan pusat di IKN ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pagi hari ini berdoa untuk PMD yang ada, Peduli Misi Desa. Kiranya Tuhan tolong pengurusan perizinan legalitas yang saat ini sudah sampai kepada Kemenkumham ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan lancar. Segala halangan kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, berikan hati-hati yang baik kepada setiap orang yang sedang mengurus saat ini Tuhan. Supaya mereka dapat memperhatikan dan mengurusnya dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah setiap pihak, setiap instansi yang ditemui oleh pihak notaris kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulaikan hal ini di antara kami, yaitu perizinan Peduli Misi Desa. Tuhan juga yang meneruskan dan Tuhan juga yang mengakhirinya. Karena Peduli Misi Desa tidak untuk kepentingan satu pribadi Tuhan. Tapi Peduli Misi Desa memiliki hati, memiliki kerinduan untuk menjangkau setiap warga. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan holistik dan lain sebagainya Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan, sehingga semua akan berjalan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus yang ada. Berikan kesehatan dan kesatuan. Jauhkan dari segala iri mengiri ya Tuhan. Jauhkan dari segala niat-niat yang tidak baik. Jauhkan dari segala hal-hal yang ingin memecah belah kepengurusan yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik ketum, baik sekum, bendum, dan semua bidang-bidang. Semua kabak-kabak, semua kabit-kabit yang terlibat. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Baik yang ada di pusat saat ini maupun Tuhan kalau sesudah legalitas terlaksana akan dibentuknya kepengurusan di berbagai daerah. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, penetapan kepengurusan di daerah-daerah dimanapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang tepat untuk boleh bekerja bersama. Baik di daerah-daerah maupun terjalin sinergi dengan pusat ya Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan pergumulan pembangunan maupun renovasi gedung-gedung gereja, pastori, gedung sekolah minggu, panti-panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi. Ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bela dan Tuhan sertai melalui pergumulan pembangunan maupun renovasi ini. Sehingga akan adanya tempat-tempat yang dapat dilayak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, kegiatan bersifat surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami hanya berseru kepada Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan sehingga semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala niat-niat orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini kami bertolak ya Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup tulus, orang-orang yang hidup murni, orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini boleh teraplikasi Tuhan, boleh terimplementasi dalam setiap pribadi-pribadi yang melakukan pembangunan ini Tuhan, baik yang renovasi Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurusan izin membuka pelayanan maupun izin mendirikan gereja ya Tuhan yang terhalang dimanapun, Tuhan tolong supaya semua terbuka dan di mana dibukanya pelayanan. Keadaan pemerintah di mana dibukanya pelayanan, Tuhan perlancarkan semuanya, terjalinnya hubungan yang baik sehingga tidak ada penghalang, tidak ada penghambat yang menghalangi pelayanan, pembukaan pelayanan baru ataupun pendirian gereja-gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami terus melihat
kemajuan, perkembangan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini akan terbuka lebar sehingga Injil Kerajaan Sorga terus dapat diberitakan sampai ke seluruh pelosok tanah air Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama terus bahkan penjangkauan sampai ke mancanegara sana Tuhan. Semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan akan menolong pelayanan pekerjaan-Mu sehingga tidak satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi. Sebagaimana Engkau berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anggota seluruh PMD yang tidak bisa dapat ikut ibadah pagi hari ini. Apapun yang menjadi halangan bagi mereka, apapun menjadi kendala bagi mereka, kami berdoa Tuhan lewati dan Tuhan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit sembuh dalam nama Yesus, kalau ada yang lemah dikuatkan, ada yang sudah dihiburkan, yang punya persoalan masalah ditolong, dibela dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang dalam segala kesibukan mereka Tuhan tolong supaya mereka dapat mengerjakan segala pekerjaan yang sedang mereka kerjakan saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan untuk dijalani sepanjang hari. Terpujilah Tuhan yang baik pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang